Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini Ibu SA menanyakan, Dok, berapa lama kerja obat kemo? Seminggu setelah kemo, bolehkah pasien mengkonsumsi kunir putih untuk stamina, untuk vitamin? Saya mendapat ujian kanker serviks stadium 1B2. Sahabat sekalian, yang akan kita bahas saat ini adalah berapa lama atau bagaimana kerja obat kemo, apakah baik minum obat-obat fitofarmaka, jadi obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dari alam, dan juga saya jelaskan mengenai kanker serviks stadium 1B2. Sahabat sekalian, sebagaimana kanker pada umumnya, stadium itu adalah antara 1 sampai 4. Sebagai tambahan pengetahuan, stadium 1 kanker adalah ketika kanker tersebut hanya terbatas pada organ tersebut. Misalnya kalau di serviks, ya di serviks aja. Kalau di payudara, ya di payudara aja, atau di kelenjar payudaranya, atau di ovarium cuma 1 ovarium. Gitu. Kemudian stadium 2 adalah ketika kanker itu sudah meluas ke jaringan sekitarnya, tapi masih di sekitar organ itu. Misalnya kalau kanker serviks masih di sekitar organ reproduksi. Nah, kalau stadium 3 itu sudah ada ke kelenjar getah bening, sudah menyebar ke area, misalnya kelenjar getah bening di area panggul kalau kanker serviks. Sedangkan stadium 4 adalah bila menyebar jauh, misalnya ke paru-paru, ke liver, ke tulang, dan sebagainya. Itu secara umum. Nah, stadium 1B2 pada kanker serviks artinya sebenarnya masih terbatas pada serviks, tapi lesinya, besar kankernya di mulut rahim itu antara 2 sampai 4 cm. Nah, pada pasien seperti ini memang disarankan untuk dilakukan histerektomi. Namanya justru lebih dari histerektomi, yaitu radikal histerektomi. Diangkat kandungannya, tapi juga diambil jaringan di sekitar mulut rahimnya dan juga kelenjar getah beningnya. Nah, yang ditanyakan adalah mengenai kemo. Sahabat sekalian, obat kemoterapi seperti yang pernah kita share, silahkan klik di video yang sebelumnya, adalah obat yang berisi zat-zat sitotoksik, zat-zat yang mampu mematikan sel. Sel mana yang dimatikan? Tentunya adalah sel kankernya. Nah, sedangkan waktu bekerjanya tentunya adalah ketika obat itu dimasukkan, biasanya dimasukkan lewat infus, dan selama masuk dan beberapa saat kemudian. Artinya obat itu mempunyai level atau kadar di serum tertentu yang mampu melakukan atau mampu membunuh sel. Setelah misalnya 24 jam misalnya, setelah obat kemoterapi diberikan, obat itu sebagian besar sudah dilakukan ekskresi, dikeluarkan zat-zat aktifnya, terutama melalui urin, melalui air kencing, sehingga pada rentang waktu itu maka obat kemoterapi itu sebenarnya sudah tidak bekerja lagi. Tapi yang terjadi adalah memang sel-sel itu sebagian besar akan mati atau digiring ke arah
namanya apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel terprogram, tapi ini lebih dipacu ke arah kematian sel tersebut. Kemudian, kapankah pasien boleh beraktivitas? Ini tergantung. Jadi beberapa pasien bisa beraktivitas segera setelah kemoterapi. Misalnya kemarin saya ada pasien dari Jawa Barat, dari Bekasi. Kalau kemo di sini biasanya pada hari Jumat, kemudian Sabtu pulang, Minggu mungkin istirahat, Senin sudah aktivitas lagi, sudah masuk kantor. Kebetulan kerjanya di sebuah bank, ya. Jadi bisa demikian. Namun demikian, pada kondisi tertentu memang pulihnya atau hilangnya rasa mual, kemudian pulihnya tenaga itu rata-rata dalam rentang 1 minggu. Jadi kalau kemoterapi itu weekly 3 mingguan, kemoterapi 3 minggu kemudian kemoterapi, maka 1 minggu itu bisa kayak pemulihan, kemudian 2 minggu itu bisa aktivitas biasa lagi. Kemudian dilakukan kemoterapi pada minggu yang ketiga. Namun demikian juga ada kemoterapi yang diberikan weekly, mingguan, artinya setiap minggu. Bagaimana bedanya? Yang dibedakan adalah dosisnya. Jadi pada pemberian yang triweekly tentunya dengan dosis yang disesuaikan, jumlahnya lebih tinggi dibanding diberikan yang weekly. Pemilihan ini tergantung dari beberapa parameter dari pasien. Jadi skor fisiknya, kemudian kondisi livernya, kondisi ginjalnya, dan mungkin juga kondisi secara umum dari pasien. Sahabat sekalian, kemudian mengenai fitofarmaka. Nanti yang disebut adalah kunyit putih. Tapi sudah betul di sini sebagai vitamin stamina. Contoh fitofarmaka kunyit putih yang diposisikan sebagai vitamin stamina ini adalah contoh yang sebenarnya baik. Kenapa? Memang posisinya seperti itu. Jadi obat-obat herbal, obat-obat fitofarmaka adalah bisa dan boleh digunakan sebagai penunjang, asalkan tidak berubah, tidak berlebihan jumlahnya. Karena beberapa pasien minggu yang lalu terlalu banyak menggunakan obat fitofarmaka, ketika datang mau kemo justru fungsi livernya menurun. Jadi kadar SGOT SPT-nya naik sekali, malah sampai di atas 1000 karena kelihatannya berlebihan menggunakan obat-obat herbal tersebut. Nah, yang tidak boleh, yang tidak pas adalah memposisikan obat fitofarmaka seolah-olah seperti obat kemo. Bahkan ada pasien yang meninggalkan atau stop obat kemo beralih ke obat herbal atau fitofarmaka. Nah, ini yang harus saya sampaikan, ada sesuatu yang tidak tepat karena sudah diketahui, sudah diteliti, sudah menjadi protokol secara internasional bahwa memang pengobatan untuk kanker adalah pengobatan yang sudah terstandarisasi, yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan kemoterapi. Jadi tidak bijak, tidak pas ketika menggunakan obat-obat herbal atau fitofarmaka sebagai komparasi, sebagai yang disamakan dengan kemoterapi. Yang pas adalah sebagai obat penunjang, itu pun kalau perlu. Kemudian sahabat, pada pemberian obat kemoterapi, seorang dokter ahli kanker akan membagi pemberian itu menjadi 3 kelompok, yaitu obat yang pre-kemoterapi, obat kemoterapinya sendiri, sama obat pasca kemoterapi. Nah, obat yang pre-kemoterapi itu misalnya obat-obat yang sudah diberikan untuk mencegah, misalnya biar tidak timbul mual, biar tidak timbul alergi, dan sebagainya. Kemudian juga obat-obat yang kalau misalnya ada sesuatu untuk menjaga fungsi dari ginjalnya, dari livernya, dan sebagainya. Baru kemudian obat kemoterapi, obat utamanya, dan yang lain adalah obat pasca kemoterapi.
Sehingga sebenarnya pada rangkaian kemoterapi seorang ahli kanker sudah menata bahwa pasien itu bisa dilakukan kemoterapi dengan baik, bisa dikurangi atau dihilangkan keluhan-keluhan subjektifnya, dan juga dijaga sel-sel tubuh yang lain. Artinya obat kemo itu hanya efektif membunuh sel kankernya, tapi tidak mengganggu sel liver, sel ginjal, dan sebagainya. Jadi demikian sahabat, moga-moga pembahasan ini memberikan pencerahan atau pemahaman yang lebih baik. Demikian, let's keep hope alive, we stand by you, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.